Shalom, selamat pagi. Bersama saya kembali Gus Winangun dalam program Mercusuar. Pagi ini saya akan membawakan sharing dengan tema Jangan Tawar Hati. Tawar hati adalah penyakit terbesar untuk keimanan kita, untuk kekristenan kita, karena tawar hati akan menggerogoti seluruh kehidupan kita. Saya akan membawakan ayat firman Tuhan. Saya ambil dalam Amsal 24 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Hikmat terlalu tinggi bagi orang-orang bodoh. Ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Demikian firman Tuhan. Di dalam penekanan ayat yang kita sedang bahas, yaitu tawar hati, ada di ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Di sini ditegaskan, dalam masa kesesakan, ketika kita tawar hati, maka kita tidak akan memperoleh kekuatan, atau kecillah kekuatan. Ketika kita mengalami kesesakan dalam kehidupan ini, mungkin himpitan, sakit penyakit, fitnah orang, ketika kita tawar hati, maka kita tidak berdaya. Maka di situ sendi-sendi kehidupan kita akan hancur. Ketika kita tawar hati, kembali kepada Tuhan dengan bersukacita, maka sukacita itu yang akan membawa gairah kita untuk datang kepada Tuhan. Sukacita itu yang akan membawa gairah kita untuk kembali kita berapi-api. Kembali roh kita akan menyala-nyala, dan hati kita akan bersukacita. Di dalam sukacita ada kekuatan. Di dalam sukacita ada kuasa Tuhan mengalir. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hari-hari tidak bisa membuat kita bersukacita. Keadaan tidak bisa membuat kita bersukacita. Yang hanya bisa membuat kita bersukacita adalah karena Tuhan baik. Kita memikirkan kebaikan Tuhan, maka sukacita itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita mengalami himpitan berat, ketika kita mengalami tawar hati, maka datanglah kepada Tuhan dan ingatlah kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mencatat di sini ada 3 ciri-ciri orang yang tawar hati. Yang pertama adalah iri hati kepada orang yang jahat. Yang kedua, kehilangan hati yang bijaksana. Dan yang ketiga, memikirkan kebodohan. Iri kepada orang jahat, kita mulai hitung-hitungan kepada apa yang kita lakukan. Kita merasa kita berbuat baik, tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Sedangkan kita melihat orang yang di sekeliling kita berbuat, mungkin di mata kita jahat, mungkin di mata kita itu tidak adil, tapi mereka diberkati. Dengar baik, Tuhan selalu merancangkan segala sesuatu yang indah bagi kita. Jadi tidak ada rancangan Tuhan yang buruk, dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Kalau hari ini kita mengalami hal yang tidak baik, tapi kita sudah melakukan yang baik, tenang Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan ada waktunya. Tuhan akan memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Tuhan akan memerdekakan kita dan memberikan kelimpahan, sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat mengalir atas hidup kita. Yang kedua, kehilangan hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah kita mulai hilang akan kebaikan Tuhan, lupa akan kebaikan Tuhan. Orang yang bijaksana selalu menganggap Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Tetapi ketika kita kehilangan hati yang bijaksana, maka di pikiran kita akan melihat
Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan tidak menjawab doa kita. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami hal itu, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, minta Tuhan isi kembali hati kita dengan sukacita. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat janji Tuhan yang nyata akan digenapi dalam hidup kita. Dan yang ketiga, memikirkan kebodohan. Memikirkan kebodohan artinya kita memfokuskan diri kita sebagai pusat kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami kekecewaan. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka kebodohan itu akan hilang. Saat kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan yang dahsyat, yang kita percaya akan digenapi dalam hidup kita. Percaya kepada Tuhan, ambil bagian kita untuk datang kepada Tuhan. Renungkan secara pribadi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Biarlah hari ini setiap kita diberkati. Biarlah hari ini hidup kita membawa perubahan. Berdamai kepada diri kita sendiri, berdamai kepada Tuhan yang utama, berdamai kepada diri kita sendiri, berdamai kepada orang-orang di sekeliling kita, berdamai kepada lingkungan kita. Percaya kita akan mengalami terobosan, kemenangan terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, pagi ini saya mau berdoa untuk setiap kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang baik, kami datang pagi ini dengan ucapan syukur. Biarlah hati kami terus menyala-nyala di dalam Engkau. Biarlah sukacita mengalir dalam hidup kami. Kalau pagi ini di antara kami ada yang patah hati, ada yang kehilangan gairah, ada yang mengalami kekecewaan hingga tawar hati terjadi dalam setiap kami. Pagi ini kami mohon Tuhan, Kau membalikan cinta mula-mula kami kepadamu. Kembalikan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi kepadamu. Kami percaya ketika kami datang kepadamu saat ini yang tawar hati, Tuhan berikan sukacita kembali. Tuhan berikan kegairahan kembali. Biarlah kami dapat bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Hati yang luka Engkau balut, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Di dalam nama Yesus, kami buka hati kami untuk Engkau hadir dan berkarya atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sukacita kembali dalam hidup kami, dalam hidup kita semua. Saya akan percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan kita. Kembali bersama saya Gus Winangun di program Mercusuar yang akan datang. Biarlah kasih Allah mengalir dalam kehidupan kita. Sukacita melimpah di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.